kelompok 4 akan menjelaskan sedikit materi mengenai tes kepribadian. Materi pertama dibawakan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama, apa sih tes kepribadian? Tes kepribadian merupakan seperangkat alat tes yang disusun untuk mendeskripsikan bagaimana kecenderungan seseorang bertingkah laku. Tes kepribadian tidak terstruktur atau disebut juga pengukuran proyektif. Tes ini menggunakan stimulus yang ambigu sehingga diharapkan klien akan memproyeksikan diri terhadap materi tes. Ada 3 pengukuran proyektif. Yang pertama, berkembang dari perspektif psikodinamika. Yang kedua, menyediakan stimulus yang ambigu. Semakin bebas klien merespon, maka respon yang akan muncul semakin personal dan penuh makna bagi dirinya. Yang ketiga, defense mechanism akan diungkapkan oleh klien di mana klinis akan memberikan instruksi bahwa tidak ada jawaban benar atau salah. Materi berikutnya saya memberikan kepada teman saya. Jenis-jenis tes kepribadian. Yang pertama, Rorschach Inkle Test merupakan tes bentuk kepribadian yang juga dikenal dengan teknik bercak tinta. Terdiri dari 10 kartu, yaitu 5 akromatis dan 5 kromatis. Dibuat pertama oleh Hermann Rorschach, seorang psikiater pada tahun 1921, mengungkapkan hampir seluruh aspek atau trait individual yang ada, mulai dari pemecahan masalah, stres, depresi, luka masa lalu, pola pikir, hingga melihat apakah seseorang memiliki kecenderungan gejala-gejala gangguan jiwa berat seperti skizofrenia dan sebagainya. Yang berikut adalah SSCT, Sex Sentence Completion Test. Sex Sentence Completion Test dibuat oleh Joseph M. Seck and Sidney Levy. Terdiri dari 90 item asumsi dasar. Kalimat-kalimat tidak sempurna atau incomplete sentences dapat merangsang seseorang untuk memproyeksikan keadaan atau isi psikisnya sesuai dengan rangsang yang terdapat atau berkaitan dengan isi kalimat tersebut. Yang berikut adalah Thematic Appraisal Test. Dibuat pertama oleh Murray tahun 1943, mengukur needs dan price klien. Yang kedua, beda dengan Rorschach, variasi konstruksi atau klien diminta mengkonstruksi sebuah cerita untuk setiap kartu. Apa yang mendahului kejadian tersebut, apa yang sedang terjadi pada saat itu, dan apa yang akan terjadi kemudian. Klien juga diminta untuk menambahkan pikiran dan perasaan karakter di dalam cerita atau jawaban dicatat secara verbatim. Yang berikut ada tes grafis. Penggunaan tes ini dilakukan untuk keperluan tes klinis. Tes ini tidak mementingkan kemampuan artistik atau kepandaian menggambar. Akan tetapi, hal yang dilihat itu adalah ketebalan garis, ukuran, dan penempatan gambar pada kertas yang simetris, atau yang akan digunakan untuk mengukur dinamika kepribadian seseorang. Terdapat variasi instruksi dalam tes grafis ini. Yang pertama itu menggambar manusia. Tujuan dari tes ini berfungsi untuk melihat bagaimana konsep diri dari peserta. Yang kedua itu draw a family. Tujuan dari tes ini berfungsi mengetahui kepribadian seorang dengan menggunakan tes proyeksi menggambar keluarga serta spesifiknya, misalnya untuk mengetahui hubungan seorang dengan lingkungan dan sikap terhadap keluarga. Yang ketiga, menggambar rumah, pohon, orang atau house tree person. Dalam tes ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi peserta terhadap sosok ayah, ibu, dan dirinya sendiri, serta bagaimana penerimaan sosial dari individu. Yang terakhir itu menggambar pohon berkambium. Tujuan dari tes ini berfungsi untuk merepresentasikan seberapa kokohnya individu dalam mengendalikan impuls dan bagaimana cara peserta mengontrol dirinya sendiri. Yang berikut ada tes CAT atau Child Perception Test. Tes ini digunakan untuk anak yang berusia 3-10 tahun. Tes ini dilakukan secara individual dengan cara meminta anak-anak untuk menceritakan gambar pada sebuah kartu yang disiapkan oleh psikolog. Tujuan tes ini untuk melihat trait atau aspek kepribadian seorang anak di dalam keluarga, lingkungan sosial, hubungan dengan orang tua, agresi, dan juga pengalaman anak lainnya. Untuk tes berikut itu ada tes Warteg.
Tes ini merupakan tes yang pasti ditemui bagi mereka yang sudah mengikuti rekrutmen di dalam kantor. Tes ini terdiri dari selembar kertas dengan 8 buah kotak yang terdapat macam-macam pola kecil. Tugas dari peserta adalah melanjutkan tanda-tanda pola tersebut menjadi sebuah bentuk atau gambar. Tes ini berfungsi untuk melihat proses adaptasi dan juga problem solving dari seseorang. Baik, saya Prilly. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes MBTI. Tes ini pertama kali dibuat oleh Catherine dan anaknya, Isabel. Tes ini digunakan untuk identifikasi dari dasar preferensi juga introvert. Tes psikologi MBTI ini merupakan tes psikologi yang menggabungkan kecenderungan antara ekstrovert dan juga introvert seseorang dengan 4 fungsi psikologis manusia menurut Jung. Identifikasi dan deskripsi dari 16 tipe kepribadian yang merupakan hasil dari interaksi dan preferensi. Sekian dari penjelasan saya mengenai tes MBTI. Hakikat tes kepribadian. Tes kepribadian sebenarnya berusaha untuk mengungkapkan kehidupan tentatif seseorang dalam menghayati emosi, hubungan sosial, dan motivasinya. Dalam mengungkapkan kehidupan tentatif dan ciri-ciri khusus kepribadian ini, agar testi dapat mengekspresikan kehidupan batinnya dan memperoleh hasil yang dapat dipercaya, maka seringkali dalam tes kepribadian ada kecenderungan menyembunyikan tujuan yang sebenarnya atau disguise testing. Dengan demikian, testi tidak akan mengerti maksud apakah di balik pertanyaan, tugas, dan pernyataan yang harus ditanggapinya, sehingga tidak ada pilihan lain selain mengungkapkan kehidupan tentatifnya dalam derajat kejujuran tertentu. Tujuan tes kepribadian. Menurut Cronbach 1970, tujuan tes kepribadian adalah untuk mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian, dan kepribadian itu sendiri bersifat individual, yang berarti tidak seorang pun memiliki kepribadian yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dan kepribadian itu sendiri bukanlah sesuatu yang salah atau benar, bukan pula sesuatu yang baik ataupun buruk. Sehingga kepribadian adalah apa adanya diri Anda yang telah memiliki kepribadian yang unik, berbeda dari yang lain. Tes kepribadian memiliki fungsi, yaitu fungsi seleksi, fungsi klasifikasi, fungsi deskripsi, menentukan dan mengevaluasi suatu treatment, dan menguji suatu